Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 26 Juli 2020, hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita merayakan Pekan Biasa yang ke-17. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Kita diingatkan untuk selalu utamakan Tuhan dalam hidup harian kita, karena Dia adalah sumber dan asal hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber dan asal hidup kami. Kami mohon semoga kami selalu mengutamakan dan menomorsatukan Engkau dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian jugalah akhir zaman. Di akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan harus selalu menjadi prioritas kita. Ada seorang pemuda namanya Stanislaus. Sudah ketagihan minum arak, alkohol. Hampir tidak ada hari tanpa minum alkohol. Setiap hari mabuk. Pada suatu waktu ada pesta pernikahan di tempatnya. Stanislaus bertemu dengan seorang gadis cantik. Sebut saja namanya Gertrudis. Waktu acara menari, Stanislaus mendekati Gertrudis dan mengajaknya menari. Gertrudis berdiri dan mulailah mereka menari. Sewaktu menari, Stanislaus mengajak Gertrudis kalau boleh sesudah pesta bertemu sebentar dan ngomong empat mata. Gertrudis menerima ajakan Stanislaus. Waktu mereka bertemu, Stanislaus ungkapkan perasaannya kepada Gertrudis, bahwa dia suka Gertrudis. Gertrudis ucapkan terima kasih kepadanya, tetapi belum ungkapkan perasaannya, karena dia belum mengenal Stanislaus. Sesudah pamitan, Gertrudis bertemu dengan teman nonanya.
Dia katakan kepada temannya bahwa Stanislaus suka dia. Kemudian teman nonanya langsung katakan kepadanya bahwa Stanislaus adalah pemabuk. Tiada hari hidup tanpa alkohol. Mendengar informasi itu, Gertrudis diam saja dan tidak mau ngomong lagi tentang Stanislaus. Beberapa hari sesudahnya Stanislaus datang menemui Gertrudis. Dia katakan kepada Gertrudis bahwa dia sangat mencintai dan mau menikahi dia. Gertrudis dengan polos katakan kepadanya, "Boleh saja menikahi saya, tetapi engkau harus memperbaiki dirimu. Engkau harus jaga kesehatanmu dengan baik. Stop minum mabuk. Stop bukan hanya karena mau menggembirakan saya, tetapi agar engkau sehat dan kehidupan keluarga kita kelak aman dan bahagia. Kalau engkau setuju, mulailah saat ini juga. Tetapi kalau engkau tetap mabuk, ya mungkin itu adalah tanda bahwa saya bukanlah orang yang sangat engkau cintai di dunia ini." Stanislaus dengan polos katakan, "Terima kasih, apa yang engkau katakan sungguh benar. Saya harus stop minum, bukan hanya karena saya mau mengawini engkau, tetapi karena memang saya harus memperbaiki hidupku, agar saya kembali menjadi manusia yang sehat jiwa raga. Terima kasih sayang, engkau sungguh hebat. Mungkin Tuhan sendiri yang mengirim engkau untuk menjadi istri saya. Mulai saat ini, saya stop minum alkohol." Beberapa hari sesudahnya, teman-teman Stanislaus ajak dia untuk minum. Stanislaus dengan sopan menjawab mereka, "Teman, terima kasih. Maaf, saya harus stop minum demi kesehatan dan juga demi kebahagiaan masa depan saya dan keluarga saya. Saya sudah punya pacar dan dialah yang anjurkan saya tentang hal ini. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh hati saya dan dia sungguh benar. Saya sangat mencintai dia dan dia sudah menyadarkan saya. Maaf teman, saya tidak ikut minum lagi." Sesudah berapa bulan lewat, Stanislaus menjadi manusia baru. Banyak perubahan dalam dirinya dan hubungannya dengan Gertrudis pun semakin akrab. Gertrudis pun demikian, perasaan cintanya kepada Stanislaus pun dari hari ke hari semakin kuat. Sesudah 3 tahun mereka pun menikah. Kini mereka sudah punya 2 anak. Keluarganya bahagia dan sukses. Gertrudis sudah menjadi harta terpendam, mutiara yang indah bagi Stanislaus. Kebiasaan minum mabuk sudah dihindari oleh Stanislaus karena dia sudah menemukan seorang yang sangat dicintainya dan yang sudah mengubah cara hidupnya. Kehadiran Gertrudis sudah merubah cara hidup Stanislaus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan Yesus hari ini mengajak kita untuk kembali berefleksi. Harta terpendam, mutiara yang dikisahkan Yesus dalam perumpamaan hari ini adalah Tuhan sendiri. Pertanyaan kita, apakah kita sudah menemukan Tuhan yang adalah harta terpendam dalam hidup harian kita? Apakah kita sudah merasakan bahwa Tuhan adalah harta terpendam dan mutiara yang indah yang sudah kita temukan dalam hidup dan sudah memberi kita kebahagiaan dalam hidup? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadar atau tidak sadar, Tuhan sesungguhnya adalah harta terpendam dan mutiara yang indah bagi kita semua. Dia adalah sumber dan asal hidup kita. Karena itu sudah seharusnya Tuhan selalu menjadi prioritas hidup kita. Dengan menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi aman dan bahagia. Bukan hanya pada saat kita mati nanti, tetapi juga selama kita hidup di dunia ini. Kita berdoa semoga kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dan selalu menghayati dan mengamalkan apa yang sudah diajarkannya kepada kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini,
secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.